Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi limit, di video kali ini kita lebih membahas alat-alat gitu yang akan digunakan untuk menghitung nilai limit. Perhatikan bahwa pada definisi formal limit, ya, definisi formal itu tidak bisa digunakan untuk menghitung nilainya, menghitung nilai limit x menuju c fx sama dengan L gitu. Itu hanya bisa digunakan untuk membuktikan bahwa memang benar limit x menuju c dari suatu fungsi itu sama dengan L. L-nya itu yang udah kita duga terlebih dahulu. Mungkin pada video sebelumnya tidak saya jelaskan, tapi bisa di-refer ke videonya Pak Wono ya, yang menjelaskan hal ini dengan lebih detail. Nah, mungkin caranya kita menduga ialah bisa gunakan cara atau teknik-teknik yang kita sudah gunakan di video awal saat membahas definisi informal limit, yakni menghimpun titik-titik yang ada di sebelah kiri C, di sebelah kanan C, kemudian kita coba substitusikan nilainya ke fx dan kita lihat arahnya dekat kemana gitu. Tapi kan cara yang begitu repot ya, dan memakan waktu juga gitu. Jadi di sini kita akan membahas teorema-teorema gitu ya, yang akan kita gunakan sebagai alat kita untuk menentukan atau menghitung nilai suatu limit. Kita lihat yang pertama, kalau di buku disebutnya teorema utama limit gitu ya. Kalau saya suka sebutnya, ada juga buku yang menyebutnya dengan teorema aljabar limit. Jadi nanti kalau muncul n ya, n itu bilangan asli, k itu merupakan suatu konstanta. Nah, misalkan kita punya dua buah fungsi fx dan gx di mana masing-masing limitnya di c itu ada. Jadi limit x menuju c fx ada, limit x menuju c gx ada, maka kita punya ke-9 fakta ini. Ya, ke-9 sifat ini yang bisa dibuktikan. Yang pertama, limit x menuju c dari suatu konstanta ialah konstanta itu sendiri. Limit x menuju c dari x itu sama dengan c. Limit x menuju c dari suatu fungsi fx yang limitnya ada dikalikan dengan k itu akan sama dengan limit x menuju c dari fx yang dikalikan dengan k. Jadi sifat 3 ini dan sifat-sifat sisanya itu mengatakan apa? Bahwa ketika kita menemui suatu fungsi ya, di mana fungsi itu merupakan hasil operasi aljabar, lalu kita ingin hitung limitnya di x sama dengan di x menuju c gitu ya, di x sama dengan c gitu, maka menghitung limit dari fungsi yang merupakan hasil operasi aljabar itu akan sama dengan menghitung nilai limit di masing-masing fungsinya, kemudian kita operasikan secara aljabar hasil dari limit itu. Ya, bukan hanya penjumlahan, tapi untuk kasus kali, untuk kasus bagi, kurang juga begitu ya. Jadi kalau di sini kita punya limit x menuju c fx plus gx gitu, ini akan sama dengan menghitung masing-masingnya, kemudian kita jumlahkan. Tentu ada syarat-syarat ya. Untuk pembagian ini penyebutnya tidak boleh 0 gitu. Atau untuk fungsi akar itu ketika akar genap gitu ya, yang di dalamnya ini nih harus selalu lebih besar dari 0. Mungkin enaknya kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan kita diminta menentukan nilai limit dari x kuadrat plus 3x gitu. Kalau kita bisa tunjukkan ya, limit x menuju 1 dari x kuadrat ini ada, limit x menuju 1 dari 3x ini ada, maka tinggal kita jumlahkan saja hasilnya yang ini dengan yang ini ya. Tapi yang ini itu kita ingin tunjukkan bahwa kita bisa buktikan ini 1 kuadrat begitu ya. Yang ini berdasarkan sifat nomor berapa tadi itu 2 ya. Ketika x menuju 1 dikalikan dengan 3, asal yang ini ada, maka asal yang sebelah kanan ada, maka akan sama dengan ini. Asal yang ini ada, maka akan sama dengan ini. Tapi kita tahu bahwa limit x menuju 1 dari x itu 1 ya. Jadi ini 1 kuadrat, yang ini sama dengan 3 dikali 1. Jadi waktu kita bilang ada tuh artinya ada akan sama dengan satu nilai gitu ya. Sehingga kita gunakan teorema aljabar limit, nah tinggal kita jumlahkan gitu, karena masing-masingnya ada semua. Kemudian contoh soal yang kedua, jika kita punya limit x menuju 3 dari fx sama dengan 4, x menuju 3 dari gx itu sama dengan 8, fx dan gx nya bentuk eksplisitnya kita nggak tahu, tapi kita diminta untuk menentukan nilai dari limit x menuju 3 dari f kuadrat x dikali akar pangkat 3 dari gx ya. Tinggal gunakan saja aljabar limitnya itu. Saya rasa nggak sulit.
ya, saya rasa nggak sulit. Selanjutnya, nah ini teorema limit ya. Yang pertama teorema, yang pertama, sekarang teorema yang kedua ya, teorema substitusi. Nah, jadi kalau kita punya f itu merupakan polinomial ya, jadi kita bisa nyatakan fx-nya itu sama dengan x pangkat n, n di sini ya, a-nya itu konstanta ditambah an x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai a1, ini n1, a1x tambah A0 gitu ya. Maka limit x menuju c dari fx itu akan sama dengan, ya masing-masingnya ada kan, gunakan teorema aljabar yang tadi gitu ya, ini akan sama dengan an c pangkat n ditambah an min 1 c pangkat n min 1 dan seterusnya, ini akan a1 c ditambah a0 gitu ya, dan ini sama dengan FC gitu. Jadi kalau polinom bisa langsung disubstitusi ya. Begitu juga rasional. Apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional itu fungsi yang dapat dinyatakan sebagai pembagian dua buah polinom ya. Asalkan, jadi kita bisa langsung substitusi kalau di situ dia terdefinisi. Tapi masalahnya nggak semua limit fungsi itu bisa dihitung dengan metode substitusi. Fungsi rasional pun nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita pilih C-nya itu pembuat 0 dari si Qx, maka substitusi ini tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita punya teorema yang kedua. Disebutnya di sini ya teorema penyederhanaan. Jadi kalau fx sama dengan gx pada suatu interval yang memuat C, kecuali hanya di titik C ya, dia tidak memenuhi, maka dan limit x menuju c gx itu ada, maka limit x menuju c fx sama dengan limit x menuju c gx. Maksudnya, jadi mungkin enaknya kita lihat dengan contoh aja ya. Jadi di sini misalkan kita punya fx gitu, di sini saya tulis di atas aja ya. Fx itu sama dengan x plus 2 gitu misalnya. Gx itu akan sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Atau ini kita bisa tulis sebagai x min 2 x plus 2 per x min 2. Pertanyaannya, apakah fx sama dengan gx? Tentu tidak ya. Jadi dua buah fungsi itu dikatakan sama kalau untuk setiap inputnya ya, outputnya juga sama. Sedangkan kita tahu bahwa untuk input C sama dengan 2 gitu, fx itu punya nilai ya. Kalau di input C sama dengan 2, gx nggak punya nilai. Jadi fungsi ini berbeda, tapi bedanya hanya di C ini aja, yang sama dengan 2 aja ya. Teorema ini mengatakan bahwa limitnya sama loh. Artinya apa? Artinya ketika kita tulis ini, saya balik ya, limit x menuju c, c-nya kita ambil 2 di sini, dari x kuadrat min 4 per x min 2 gitu ya. Atau ya di sini mungkin enaknya gimana, saya ganti aja penulisannya. Oh ya gini. Nah, kita ambil langsung gx-nya pakai yang ini ya, kita pakai yang x min 2 x plus 2, ini kata dia ya akan sama dengan limit x menuju 2 dari x plus 2 ya. Jadi di sini kita punya apa? Yang ini gx, yang ini fx. Jadi si fx itu merupakan versi gx yang sudah disederhanakan. Di sini seolah-olah kita diperbolehkan untuk mencoret gitu si x min 2-nya. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena x-nya itu tidak sama dengan 2. Sekali lagi, karena x-nya itu tidak sama dengan 2 ya. X-nya hanya menuju 2. Jadi 1, di sini bisa dilihat 99999 gitu ya. Jadi bisa dicoret. Ya, kita nggak punya perkalian atau pembagian dengan 0 per 0 ya gitu. Jadi sekali lagi di sini pencoretan itu ya, penyederhanaan itu bisa kita lakukan karena x-nya tidak sama dengan 2. Ya, hanya dekat ke 2. Karena limit gitu, maka ini sama. Kita lihat contohnya. Nah ini ya, kalau kita punya limit x menuju 5 dari x kuadrat plus 2x plus 3 per x kuadrat plus 13. Nah karena fungsinya terdefinisi di 5 gitu, maka berdasarkan teorema substitusi ya, yang atas bisa disubstitusi 5, bawah juga disubstitusi
5 gitu. Diperoleh itu. Nah, contoh yang kedua, kita diminta untuk menghitung limit X menuju 3 dari fungsi ini. Ya, dengan penyederhanaan dan substitusi. Nah, lihat. Dari sama dengan pertama yang ini ya, kita peroleh ya ini hanya dibuka aja gitu ya, difaktorkan aja. Nah, dari sini ke sini itu yang kita lakukan apa? Seperti mencoret si X min 3 gitu. Nah, dari sini dia terdefinisi di X sama dengan 3, terdefinisi di X sama dengan 3, substitusi aja ya. 3 plus 1, 4, 3 plus 3, 6. Ingat ya, pada teorema substitusi syarat yang harus dipenuhi fungsi rasional harus terdefinisi ya. Artinya penyebutnya nggak nol. Nah, dari tools-tools atau alat-alat yang kita telah peroleh ialah saat kita membahas teorema aljabar limit dan teorema penyederhanaan limit, sebenarnya masih ada kasus-kasus yang nggak bisa diselesaikan dengan cara tersebut. Contoh, ya ketika kita punya limit X menuju 0 sin X per X. Ini fungsi tidak bisa disubstitusi sama dengan 0, bawahnya tidak terdefinisi gitu ya, disederhanakan pun tidak bisa. Jadi kita perlu tools yang lain. Di sini kita gunakan prinsip Apit ya. Prinsip Apit. Nah, jadi kalau seandainya kita punya 3 buah fungsi f, g, dan h yang memenuhi ini ya, f-nya itu selalu ada kurang dari g, g-nya itu kurang dari h, jadi g itu sebenarnya berada di antara f dan h gitu ya, gini. F-nya itu ya ilustrasinya inilah ya. Kemudian untuk setiap X yang dekat dengan C, kemudian titik C ya. Jadi yang pertama syaratnya adalah ini ya, G-nya itu berada di antara F dan H, dan di titik C ya, atau di sekitar titik C, nilai limit si F dan H-nya itu sama ya, menuju satu titik tertentu. Maka limit G di titik itu kejepit dengan limit F dan H di titik C gitu. Karena itu disebut teorema Apit gitu ya. Di sini ada kesalahan ya, jika limit ini harusnya H, yang ini harusnya G ya. Ada kesalahan. Ya, jadi kalau limit yang mengapit itu menuju ke satu titik L ya, ini menuju L, ini menuju L di titik C gitu, maka yang ini pasti kejepit ya, nggak mungkin kemana-mana gitu. Nah, sebagai latihan, hitunglah nilai-nilai berikut kalau ada limitnya. Ingat, yang pembahasan yang lalu nggak boleh lupa ya, untuk menunjukkan limit itu ada, kita tetap harus menunjukkan limit X menuju C dari sebelah kiri fx itu ada, kemudian limit X menuju C dari sebelah kanan fx itu ada. Sekian dulu, selanjutnya kita akan membahas limit fungsi trigonometri.